أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من يأتي وأحوال من مضى وأنباء. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali. Dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wa la in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idhan laminadh dhalimin. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. Allah memfirmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama.
Qad sungguh. Ini qad disebutkan kata beliau apa? Litahqiq, untuk pemastian. Kan seperti kita ketahui kadang-kadang qad itu untuk tahqiq dan terkadang untuk taklil. Kan biasanya kadang-kadang bisa juga ada qad dengan artian apa? Terkadang. Tapi qad di sini dengan artian apa? Sungguh. Sungguh nara kami melihat. Taqalluba. Taqalluba apa artinya? Ay tasarrufa, perlakuan. Atau bisa kita artikan apa? Tasarrufa, perihal. Wajhika, muka engkau. Fis sama, fi pada jihatis sama. Fis sama artinya apa? Fi jihatis sama, pada arah langit. Nabi Muhammad SAW seperti yang kita ketahui, beliau ketika datang ke kota Madinah diperintahkan untuk salat menghadap akan Baitul Maqdis. Yang mana sebenarnya Nabi ya secara tabiat lebih cenderung pengen apa? Menghadap akan yang namanya Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah kiblatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang namanya ketika Nabi menghadap akan Ka'bah ini lebih mendorong orang Arab untuk masuk Islam, karena inilah yang ada di negeri Arab, di negeri sekitar kota Mekah. Kalau ya Baitul Maqdis kan jauh dari Mekah. Yang mana di daerah Baitul Maqdis itu kan ya daerah Syam. Mereka kan lebih cenderung bukan Arab. Mereka itu kan dikenal dulu dengan sebutan apa? Banil Asfar. Banil Asfar. Artinya apa? Keturunan kuning. Artinya apa? Mereka itu putih-putih biasanya, putih-putih menguning. Jadi kalau yang namanya Ka'bah ini kan ya memang identik sama negeri Arab. Jadi apa? Ini sekarang lebih menyuruh orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi Nabi lebih cenderung, lebih suka apa? Seandainya kiblat itu adalah Ka'bah. Yang mana memang sebenarnya kiblat itu ketika Nabi berada di Mekah memang Ka'bah. Setelah pindah ke kota Madinah baru disuruh apa? Kiblat itu dijadikan ke Baitul Maqdis. Untuk bahasanya apa? Menjinakkan hati orang-orang Yahudi, karena memang di kota Madinah banyak orang-orang Yahudi. Barangkali ada yang beriman, tapi ya memang hati mereka itu keras. Ya sudah, dan Nabi juga lebih kepingin ke kota Pak, untuk yang mana yang Nabi lebih ingin akan yang namanya kiblat itu adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Nah, Nabi ketika salat disebutkan apa? Memandang akan langit, mengharap-harapkan untuk bahwasanya datang di sana wahyu daripada Allah, perintah dari Allah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi disebutkan memang sebenarnya Nabi itu mengatakan kepada malaikat Jibril, waditu lau hawalanillahu ilal Ka'bah. Kata Nabi kepada Jibril, aku mengangan-angankan, aku menginginkan jikalau memindah oleh Allah akan aku untuk apa? Menghadap Ka'bah. Dari Baitul Maqdis pindah aja ke Ka'bah. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, innama ana abdun mithluk innama ana abdul mithluk. Hanya saja aku, kata malaikat Jibril, adalah hamba seperti engkau juga. Gak ada bisa membantu. Ini semuanya urusan milik Allah. Kemudian malaikat Jibril pun naik ke langit dan jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memandang kepada langit. Nabi mengharapkan bahwasanya turun malaikat Jibril dengan perintah daripada Allah untuk menghadap akan yang namanya Ka'bah al-Musyarrafah. Setelah itu memang turun malaikat Jibril membawa ini ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi memang apa? Nabi itu menghadap, ketika Nabi itu
Apa salat kadang-kadang beliau itu memandang ke langit, mengharap-harap bahwasanya turun yang namanya malaikat Jibril memberikan kabar bahwasanya Allah telah memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Maka ini turun, ini ayat turun. Qad nara, sungguh kami melihat, taqalluba ay tasarrufa, akan perilaku, akan perihal wajhika, muka engkau, fis sama, pada jihati sama, arah langit. Nabi mengarahkan mukanya ke langit. Mutatallian, menunggu, ilal wahyi, kepada turunnya wahyu. Wa mutasyawwiqan, dan Nabi itu merindukan, Nabi menginginkan, Nabi mendambakan, mutasyawwiqan, merindukan, lil amri, bagi perintah, bistiqbalil Ka'bah, perintah dengan menghadap Ka'bah. Wa kana, dan adalah ya Nabi, yawaddu, memang apa? Menginginkan, yawaddu, menginginkan, menyukai, dzalika, akan yang demikian itu, untuk menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya itu Ka'bah qiblatu Ibrahim, adalah kiblatnya Nabi Allah Ibrahim. Wa li'annaha, dan karena bahwasanya itu Ka'bah ad'a, lebih memanggil, lebih menyeru, ila islamil Arab, kepada keislamannya orang Arab. Ini lebih memanggil, ini lebih apa, menjadi magnet bagi orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi kata Allah, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Falanuwalliyannaka, maka kami akan alihkan engkau. Nuhawwilannaka, kami pindahkan engkau. Kemana? Qiblatan, ke arah kiblat, tardaha, yang engkau ridhoi. Tardaha, engkau ridhoi akannya itu kiblat. Tuhibbuha, engkau sukai akan itu, akannya itu kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka alihkanlah olehmu, wahai kekasihku Nabi Muhammad, wajhaka, akan muka engkau. Apa maksudnya? Istaqbil, berhadaplah olehmu ketika salah, pada ketika salat. Apa yang dihadap? Syatral masjidil haram, syatra ay nahwa, ke arah al masjidil haram, masjidil haram. Artinya apa? Ay al Ka'bah, ke Ka'bah. Jadi kata Allah, kami akan memindahkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Fawalli, maka sekarang arahkan muka engkau, hadapkan ketika engkau salat itu ke arah Masjidil Haram. Yang mana disebutkan ketika itu memang Nabi dalam keadaan salat, datang perintah untuk pindah dari kiblat, yang mana itu kiblatnya apa, Baitul Maqdis, pindah ke kiblat yaitu apa, ke Ka'bah. Itu ketika Nabi sedang salat. Ada yang menyebutkan apa, ini ketika Nabi salat zuhur. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini ketika Nabi salat asar. Jadi dikatakan bahwasanya Nabi ini, beliau itu tiba dari kota Mekah ke kota Madinah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nabi sampai ke kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, ya kan, dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, Jumadil Awal, apa Rabiul Awal tadi kan? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, itu sudah dipindah Ka'bah. Apa? Dipindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah lagi. Jadi Nabi menghadap akan Baitul Maqdis mulai bulan Rabiul Awal. Sejak beliau sampai ke Madinah, mulai bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab tahun depannya. Kenapa? Sekitar 6 bulan. Jadi Nabi sampai dari ke Madinah bulan Rabiul Awal. Kalau bulan Rabiul Awal yang setelahnya kan hitungan apa? Sekitar 12 sudah. Setelah itu ditambah lagi dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Setelah Rajab, ketika Rajab, maka dipindah lagi Ka'bah, dipindah lagi kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah.
Jadi itu apa? Ketika sholat zuhur. Ketika sholat zuhur ada terjadinya perpindahan arah kiblat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini perpindahan arah kiblat terjadi pada sholat asar. Jadi Nabi ketika sholat, setelah itu Nabi itu apa? Ketika rakaat kedua ada datang perintah sudah untuk berpindah. Maka Nabi langsung berpindah, beralih. Nabi itu langsung mengarah kepada bahagian ujung masjid. Jadi asalnya masjidnya misalnya apa di sana, langsung pindah ke arah ujung masjid ke sini. Dan jamaah langsung pindah juga. Yang lakian bersop langsung di belakang Nabi, perempuan juga di belakang laki-laki. Terus kata kita bagaimana ini? Apakah batal salat, kan gerakan banyak? Ya wallah alam, bisa ada kemungkinan memang ketika itu belum dilarang untuk yang namanya gerakan banyak. Jadi masih enggak masalah gerakan banyak. Karena memang disebutkan bahkan dulunya memang masalah apa sembahyang pun asalnya itu nggak ada larangan untuk ngomong. Setelah ada yang ngomong langsung ada larangan. Jadi apa bisa boleh jadi apa memang ketika itu belum dilarang untuk bergerak banyak ketika sholat. Atau bisa boleh jadi juga sebenarnya mereka itu memang apa bergerak sedikit demi sedikit, nggak ada gerakan yang banyak. Dua gerakan stop dulu. Dua gerakan stop. Ya kan yang penting jangan sampai 3 kali gerakan yang berurutan. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada. Ini sekarang apa? Khitabun, sebuah arahan. Allah arahkan ini kata-kata lil ummah, bagi seluruh umat. Kata Allah, di mana saja kalian itu berada, sama ada kalian itu berada di laut, kalian itu berada di daratan, kalian berada di timur, kalian berada di barat, di mana aja kalian berada. Kata Allah, fawallu wujuhakum. Fawallu, maka arahkan wujuhakum, akan muka-muka kalian, fis shalah, pada ketika salat, syatrah, ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan akan muka-muka kalian fi shalah, pada ketika salat, syatrah, ke arahnya Masjidil Haram, ke arahnya Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitab, dan bahwasanya orang-orang yang diberikan, orang-orang yang didatangkan al-kitab, akan kitab, orang-orang yang didatangkan akan kitab, orang-orang yang diberikan kitab. Siapa mereka? Yaitu orang yang disebut dengan ahlul kitab, ya kan? Nah, bahwasanya orang-orang ahlul kitab la ya'lamun, sungguh mengetahui mereka itu, annahu, bahwasanya apa? Ai at-tawalli ilal Ka'bah, bahwasanya pemindahan at-tawalli, pemindahan kiblat, ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Ini pemindahan kiblat ke Ka'bah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ini adalah al-haq, sebuah kebenaran. As-sabit, ini sesuatu yang memang tetap min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Bukan karang-karang apa ulah-ulahan, bukan. Ini memang Allah yang menetapkannya. Ini adalah sebuah kebenaran, Allah yang menetapkannya. Mereka itu tahu lima fi kutubihim, karena karena penjelasan fi kutubihim yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Min na'tin nabi, daripada sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min, daripada annahu, bahwasanya Nabi yatahawwalu ilaiha, akan pindah ilaiha, kepada Ka'bah. Jadi memang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya Nabi itu akan pindah dari Baitul Maqdis, daripada mengarah ke Baitul Maqdis, pindah ke arah Ka'bah. Memang ada sudah. Itu memang tercantum di dalam kitab-kitab mereka.
Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah bighafilin lupa amma ya'malun daripada apa yang mereka lakukan. Tidak Allah lupa daripada apa yang mereka lakukan. Ini ya'malun ada bacaannya bita dengan tak. Amma ta'malun, ya kan? Kalau tak amma ta'malun. Tidaklah Allah lupa amma ta'malun daripada apa yang kalian lakukan. Kalau tak amma ta'malun daripada apa yang kalian lakukan. Kalian siapa? Kalian ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah tahu daripada apa yang kalian lakukan. Minim tithali amrih, daripada menjunjung. Minim tithali amrih, daripada menjunjung amrihi, perintahnya Allah. Wabil ya'i, dan ini juga ada bacanya kan bil ya dengan ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lupa amma ya'malun daripada apa ya'malun yang mereka lakukan. Mereka siapa? Al yahudu, mereka orang-orang Yahudi. Min inkari amril qiblah, apa yang mereka lakukan? Daripada inkari, mengingkarkan amril qiblah, perkara menghadap kiblat. Mengingkarinya mereka daripada perintah Allah untuk menghadap kiblat. Kata mereka nggak ada nih, ini nggak benar, masa ini pindah-pindah kiblat. Sebenarnya ada aja di dalam kitab mereka, tapi apa? Mereka menyembunyikannya. Allah tahu aja apa yang mereka sekarang lakukan daripada ini pengingkaran. Walain dan sungguh apa? Walain dan sumpah. Walain dan sumpah. Wala dan sumpah in jikalau. Walain dan sumpah jikalau. Jadi lamnya ini disebutkan apa? Lam qasamin. Lam ini adalah lamnya lam qasam, sumpah, bukan lam taukid. Walain dan sumpah jikalau ataita, engkau mendatangkan alladzina, akan orang-orang yang utul kitab, orang-orang yang apa utul kitab didatangkan kepada mereka itu akan kitab. Artinya apa? Utul kitab, orang-orang utul kitab artinya orang-orang ahlul kitab. Jikalau engkau mendatangkan kepada orang-orang ahlul kitab bikulli ayah, dengan setiap bukti atas kebenaran kau, ala sidqika, atas kebenaran kau, fi amril qiblah, pada perkara kiblat. Bahwasanya ini perkara kiblat memang perintah daripada Allah. Jikalau engkau kasih tahu sama mereka, engkau mendatangkan dalil-dalil, bukti-bukti kepada mereka, tetap mereka itu keras. Ma tabi'u qiblatak, tidaklah mereka itu tidaklah tabi'u ay yattabi'un, mereka itu akan mengikut, tidaklah mereka itu akan mengikut qiblataka, akan kiblat engkau. Mereka itu enggak bakalan mengikuti kiblat engkau, sekalipun engkau ngasih sama mereka akan bukti-bukti kebenaran engkau. Pokoknya memang keras sudah. Kenapa inat? Dan dikarenakan sifat inat dari mereka. Sifat inat artinya apa? Sifat menentang. Memang begitu orangnya, suka nentang aja mereka semuanya. Jadi jikalau engkau mendatangkan dalil-dalil, mendatangkan ayat bukti-bukti terhadap mereka, tetap mereka itu enggak akan percaya. Mereka enggak akan mengikuti engkau. Ya sudah, mereka enggak akan mengikuti engkau. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau juga bitabi'in mengikuti qiblatahum, akan kiblat mereka. Ini sekarang sudah perintah Allah. Kamu, kiblat engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad adalah Ka'bah. Sudah, jangan peduliin lagi sudah yang mereka itu. Enggak usah dipeduliin lagi. Sekalipun kamu kasih dalil, kalau kasih bukti sama mereka sebanyak-banyaknya, enggak akan percaya. Jadi kata Allah apa? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau mengikuti dengan kiblat mereka. Kenapa Allah bilang begini? Disebutkan yang memang mereka itu orang-orang Yahudi.
Mereka bilang jikalau Muhammad itu tetap aja atas kiblat kita, jikalau Muhammad itu tetap aja menghadap Baitul Maqdis, kami mengharap ini Muhammad memang beneran Nabi akhir zaman, kata mereka. Ya omongan semuanya gitu. Ketika Nabi sudah lama beberapa bulan menghadap Baitul Maqdis gak beriman juga. Percuma, ya kan? Gak bisa diharap memang mereka itu. Dan memang ya begitu sudah Allah jadikan mereka itu keras. Kita kalau kita pandang-pandang aja, kebanyakan orang yang masuk Islam biasanya mereka itu adalah orang Nasrani atau orang Majusi. Adapun orang Yahudi jarang masuk Islam. Sama yang biasanya kan kita baca di qasidah, Nasara wal Majus aslamu baina yadih. Orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi aslamu baina yadih, berislam mereka itu di hadapan Rasulullah. Di qasidah sebutkan orang-orang Yahudi memang jarang. Orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, ini sekarang qata'a Allah memutuskan litam'ihi bagi keinginan Nabi yang kuat, litam'ihi bagi keinginannya Nabi yang kuat fi islamihim pada keislamannya mereka orang-orang ahlul kitab. Terlebih apa? Orang-orang Yahudi. Itu ya sudah memang diputuskan, memang juga susah mereka itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Qatam'ihim, dan Allah juga memutuskan bagi keinginan mereka yang kuat, keinginan mereka yang kuat, mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Fi audihi pada kembalinya Nabi ilaiha kepada Baitul Maqdis. Ilaiha kepadanya Baitul Maqdis. Wa ma ba'duhum bitabi'i qiblata ba'd, dan tidaklah ba'duhum sebahagian mereka siapa? Mereka ahlul kitab. Ahlul kitab ada orang Yahudi, ada orang Nasrani kan? Ada Yahudi, ada Nasrani. Tidaklah sebahagian mereka itu bitabi'in dengan mengikuti qiblata ba'din akan kiblat sebahagian yang lain. Orang Yahudi enggak ngikutin kiblatnya orang Nasrani. Orang Nasrani juga enggak ngikutin kiblatnya orang Yahudi. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, dan tidaklah sebahagian mereka bitabi'in mengikuti qiblata ba'd akan kiblat sebahagian yang lain. Siapa maksudnya? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka itu enggak mau mengikuti kiblatun Nasara akan kiblatnya orang Nasrani. Wabil aksi, dan begitu juga dengan sebaliknya. Orang Nasrani gak mau mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Disebutkan kiblatnya orang Nasrani yaitu adalah tempat terbitnya matahari. Jadi kalau Nasrani memang kiblatnya mereka adalah tempat terbit matahari. Kalau orang Yahudi kebanyakan mereka itu menghadap Baitul Maqdis. Kalau kita apa? Menghadap ke Ka'bah. Bisa ya. Wala in ataita, dan jikalau ataita apa? Wala ini taba'ta, dan jikalau wala in, dan sumpah jikalau, wala in, dan sumpah jikalau ittaba'ta engkau mengikuti ahwa'ahum akan keinginan mereka, allati yang yad'unaka ilaiha mengajak mereka itu akan engkau ilaiha kepadanya. Mereka itu sekarang mengajak engkau untuk balik lagi ke Baitul Maqdis.
Ya kan? Atau mereka itu mintanya apa? Menginginkan engkau untuk mengikuti mereka pada apa aja secara umum, bisa juga. Jikalau engkau mengikuti akan mereka, engkau mengikuti akan keinginan mereka. Untuk apa? Menghadap Baitul Maqdis, allati yad'unaka ilaiha, yang yad'unaka mengajak mereka itu akan engkau ilaiha kepadanya. Min ba'di, dari setelah, min ba'di dari setelah, maja'aka apa yang telah datang ia akan engkau. Maja'aka apa yang telah datang ia akan engkau, minal ilmi daripada ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini artinya wahyu. Al-Quran adalah ilmu. Yang mana inilah ilmu yang paling kita yakini karena datang dari Tuhan kita. Adapun banyak yang lain-lain ya kebanyakan itu sangkaan. Adapun Al-Quran adalah yang paling kita yakini. Maka dari karena ini Al-Quran adalah sesuatu yang paling kita yakinin, ini yang menjadi dalil bagi segala sesuatu. Bukan sesuatu menjadi dalil bagi Al-Quran. Kita sekarang pandang, kadang-kadang ada orang buat penelitian tentang matahari, tentang bulan, tentang tumbuh-tumbuhan, ya kan? Setelah itu apa? Mereka mengatakan ada dalam Al-Quran. Mereka mendalilkan apa itu kebenaran dengan Al-Quran. Iya kan? Tapi pada ini masalah apa? Pokoknya kita sebenarnya harus menjadikan apa? Yang namanya Al-Quran itu yang keyakinan. Adapun penemuan mereka itu hanya sebuah penguat saja. Jangan sampai apa? Kebalik. Seakan-akan ketika jangan sampai seakan-akan penemuan itu yang kita kuatkan. Jangan sampai apa? Seakan-akan penemuan itu yang namanya ilmu Quran penguat bagi itu penemuan, jangan. Ya kan? Quran itu yang ilmunya kita. Quran itu yang kita yakini. Yang lain itu menguatkan. Ya kan? Tapi sebenarnya nggak perlu dikuatkan, sudah kita yakin aja dengan apa yang dalam Al-Quran. Ya kan? Jadi apa? Ini ilmunya kita, ini yang kita yakini. Al-Quran. Kenapa? Karena pernah kejadian ini masalah hadis juga adalah ilmunya kita, karena itu datang dari Rasulullah. Kita yakin Rasulullah adalah sesuatu yang paling benar. Rasulullah SAW kan mengajarkan kepada kita, seandainya di dalam minuman kita ada yang namanya lalat. Apa kalau ada lalat? Biasanya kan nyemplung, mungkin sayapnya bisa masuk separuh sayapnya masih di atas permukaan air. Diajarin kepada kita kalau masuk lalat langsung celupin aja seluruh tubuhnya sampai apa sayapnya keduanya benar-benar masuk. Kenapa? Karena satu sayap mengandung racun, satu sayap mengandung obat. Ketika sekarang masuk lalat, kita nggak tahu ini sayap yang racun atau yang obat. Maka kita cemplungin aja sekaligus supaya kedua sayapnya masuk. Maka ini sudah memang ada racun, tapi ada obatnya sudah langsung nggak berbahaya sama kita. Ya kan? Nah, ini pernah terjadi diskusi banyak dikumpulkan ulama-ulama dan ada para penemu ilmiah, para penemu, para dokter. Mereka semuanya berkumpul pada sebuah acara yang mana ini acara disiarkan di dalam televisi, di dalam TV. Ketika itu ternyata kata mereka para dokter bahwasanya ini perkara yang disebutkan mencemplungkan lalat ke dalam air, kata mereka ini nggak benar. Kenapa? Karena ini ya nggak ada masalah obat atau racun, nggak ada kata mereka. Setelah itu apa jawaban ulama? Ada sebagian ulama yang menjawab,
Kata ini ulama, ini hadis yang memang ada masalah, mungkin ada riwayatnya ada sedikit masalah, ada ini ada itu. Jadi enggak masalah, yang mungkin yang benar itu yang dokter tadi. Karena hadis ini mungkin ada masalah di dalam riwayatnya. Seakan-akan apa? Yang benar adalah penemuan dokter, bukan? Enggak mesti. Mereka itu yang benar. Ya kan? Nah, setelah itu terjadi acara lagi. Setelah mungkin beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun. Acara juga ada di dalam televisi. Setelah itu apa? Mereka para dokter menyatakan ternyata kata mereka memang yang namanya lalat mengandung daripada racun dan obat. Ketika ada jatuh lalat, maka sebagusnya kita masukkan. Apa yang lucunya? Ternyata ulama yang kemarin apa mengatakan ini hadis mungkin dhaif, ini hadis ini begini-begini. Kata dia benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bilang begini-begini. Kok sekarang apa? Malah membela hadis ketika ada penemuan para dokter yang membela. Seakan-akan ketika enggak ada penemuan dokter yang membela, bahkan ada penemuan dokter yang menyudutkan hadis, dia enggak percaya sama hadisnya Nabi. Ketika baru ada datang penemuan memang sesuai dengan hadisnya Nabi, kata dia, Nabi bilang begini. Kata-kata Nabi itu bukan belakangan, kata-kata Nabi itu di depan. Ini yang kita yakinin, kata-kata Nabi, kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Quran, hadis itu yang kita yakinin. Jangan seakan-akan kita itu ya ketika ada masalah enggak sesuai dengan dokter, kata kita mungkin ini hadis salah. Atau ketika ada enggak sesuai mungkin kata kita ya apa kata kita ya salah. Ini ayat suci Al-Quran mungkin bukan pemahamannya begini. Kita ya berusaha untuk lari daripada pemahaman Al-Quran. Yang terlalu kita itu apa ikut-ikutan sama penemuan orang-orang kafir. Banyak salahnya juga sebenarnya. Ya kan? Mereka kan itu sebenarnya bukan penemuan ilmu. Mereka itu hanya uji coba ilmu. Bisa benar, bisa salah. Ya kan? Bisa benar, bisa salah. Pokoknya kita sekarang punya ilmu yang kita yakinin benar, Al-Quran. Sudah. Yang lain ya terserah, nggak masalah. Ada tambahan pendapat dokter, tapi kita sama Al-Quran sudah yakin. Kita sama hadisnya Nabi sudah yakin. Jangan sampai apa? Ketika ada penemuan dokter atau penemuan apa yang bertentangan sama Al-Quran atau bertentangan sama hadis, kata kita mungkin ya tafsirannya salah. Mungkin apa? Hadisnya salah. Riwayatnya ya dhaif, riwayatnya begini. Hadis Nabi kita dahulukan dibandingkan apapun. Al-Quran lebih kita kedepankan daripada apapun. Ini ilmu. Jadi apa kata Allah, dan sumpah jikalau engkau mengikuti akan keinginan-keinginan mereka, yang mana mengajak mereka itu akan engkau kepada itu keinginan daripada menghadap Baitul Maqdis, mim ba'di dari setelah maja apa yang telah datang akan engkau minal ilmi daripada ilmu, ay al wahyu. Allah mewahyukan kepada engkau untuk menghadap akan Ka'bah. Kalau engkau malah mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, ini taba'tum jikalau apa innaka bahwasanya kau idzan kalau begitu, ai ini taba'tum jikalau kamu mengikuti. Tapi ini sekarang Allah ngomong ini apa fardhon sebagai perumpamaan aja. Tapi kita ketahui apa? Nabi enggak akan mengikuti mereka. Ini kan khitabnya innaka bahwasanya engkau. Idzan kalau begitu. Ai ini tabatum jikalau engkau mengikuti mereka. Tapi ini adalah fardhon sebagai perumpamaan. Tapi kita tahu apa? Nabi enggak akan pernah mengikuti mereka. Nabi adalah orang yang paling berpegang dengan perintah Allah. Jikalau wajah hanya perumpamaan, fardhon sebuah perumpamaan. Jikalau engkau mengikuti la minaz zalimin, sungguh engkau daripada orang-orang yang zalim. Jikalau, tapi enggak. Nabi aja jangan mengikuti orang kafir, apalagi kita jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apapun mereka mengatakan ini itu,
Pokoknya yang kita katakan ilmu adalah Al-Quran. Jangan sampai kita meragukan apa yang di dalam Al-Quran, apa yang di dalam hadis disebabkan penemuan ilmu, penemuan apa? Penemuan orang Yahudi atau penemuan orang Nasrani. Jangan. Alladzina atainahumul kitab, bermula orang-orang yang atainahumul kitab, kami datangkan akan mereka al-kitaba, akan kitab. Yaitu apa? Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi dan Nasrani ahlul kitab. Kami datangkan kepada mereka akan kitab, ya kan? Nah, mereka ini orang-orang yang kami datangkan kepada mereka akan kitab, ya'rifunahu, mengenali mereka itu hu akannya siapa? Ai Muhammad, dan akannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan enggak ada domirnya, ini kembali kemana kata kita? Sebenarnya kan apa, nggak ada sebutan yang apa, nggak ada sebutan Nabi, nggak ada nama Nabi sebelum ini, ya kan? Kenapa ditafsirkan ya'rifunahu ay Muhammadan? Ini dikatakan apa? Memang walaupun secara zahir nggak ada sebutannya, tapi ya sudah, ini ketahuan aja, ini sesuatu perkara yang memang sudah jelas saja. Yang dikehendaki di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Dan memang nggak ada kesamaran, nggak ada yang bilang ini bukan Nabi Muhammad yang dikehendaki dalam ini ayat, nggak ada. Memang ini apa? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Alladzina atainahumul kitab, bermula orang-orang yang kami datangkan akan mereka akan kitab, ya'rifunahu, mengetahui mereka itu, mengenali mereka itu hu akannya, ai Muhammadan, akannya Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna, sebagaimana ya'rifuna, mengetahui mereka, sebagaimana mengenali mereka itu abna'ahum, akan anak-anak mereka sendiri. Bagaimana mereka itu mengenali Nabi Muhammad? Bina'kihi, dengan sifatnya Nabi Muhammad fi kutubihim, yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Ada sudah sifat Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab mereka. Qala Ibnu Salam, mengatakan oleh Ibn Salam, Abdullah bin Salam. Qala Ibnu Salam, mengatakan oleh Abdullah bin Salam, laqad araftuhu, sungguh aku mengenali akannya Nabi Muhammad, hina ra'aituh, ketika aku melihat akannya. Kama a'rifu ibni, sebagaimana aku mengenali akan anakku sendiri. Kenapa? Karena sifat-sifat Nabi sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ini Ibn Salam, Abdullah bin Salam, kan dulunya adalah orang Yahudi, kalau nggak salah. Orang Yahudi. Setelah itu dia masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, sungguh aku mengenali ini Nabi Muhammad. Aku mengenali akan Nabi Muhammad ketika aku melihat akannya, sebagaimana aku mengenali akan anakku sendiri. Wa ma'rifati, dan bermula pengenalanku li Muhammadin, bagi Nabi Muhammad, asyaddu, lebih kuat, lebih pasti. Pengenalanku bagi Nabi Muhammad asyaddu, lebih kuat, lebih pasti. Kalau anakku yang nggak tahu, mungkin istri selingkuh, ini sekarang ternyata bukan anak selingkuhan ternyata, ya kan? Kenapa? Karena memang sifatnya Nabi disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka itu mengenali akan Nabi, sangat luar biasa pengenalan. Ini Abdullah bin Salam, ya memang adalah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Memang dia pernah melihat sifat Nabi. Tapi orang-orang Yahudi memang mengakui Abdullah bin Salam ini memang dia itu daripada kalangan ulamanya Yahudi sebenarnya. Jadi disebut kalau nggak salah, seingat kita memang pernah suatu kali dia itu melihat kertas yang mana ini disembunyikan oleh keluarga dia. Kertas daripada Taurat disembunyikan oleh keluarga dia.
Setelah itu, setelah berapa lama, kalau nggak salah setelah keluarganya mati, ayahnya atau pamannya yang mati, dia ambil. Ternyata di situ ada sifatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia kenal sama Nabi. Ketika lihat Nabi, beriman, mau beriman. Setelah itu apa? Ketika dia itu sudah beriman, dipanggil oleh Nabi. Ini kan beriman. Ini Abdullah bin Salam adalah memang keturunan para ulamanya Yahudi. Ayahnya, kakeknya, pamannya semuanya memang apa? Kalangan ulamanya Yahudi. Tapi dia itu memang tahu Taurat yang benar. Nah, ketika dia sudah beriman, kata Nabi, kamu tahu kan bagaimana sifat-sifat Yahudi? Iya, kata Abdullah. Sifat-sifat Yahudi mereka itu apa? Sangat mengingkari akan kebenaran. Ya sudah, kamu sekarang disuruh Nabi apa? Berada di balik tirai. Dipanggil Nabi akan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam sembunyi di balik tirai. Kata Nabi kepada mereka, Nabi nanya, bagaimana Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam. Kata orang-orang Yahudi, huwa habruna wa bunu harbina. Huwa habruna wa bunu habrina. Dia adalah ulama kami dan keturunan ulama-ulama kami. Orang top ini Abdullah bin Salam, kata orang-orang Yahudi. Tapi mereka belum tahu Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Kata mereka apa? Huwa habruna wa bunu habrina. Dia adalah ulama kalangan kami dan anak ulama juga, keturunan ulama. Setelah itu apa? Nabi membuka tirai. Ternyata ada Abdullah bin Salam. Dia menyatakan bahwa Abdullah bin Salam menyatakan bahwasanya dia beriman dengan Nabi. Apa jawaban orang-orang Yahudi? Kata orang-orang Yahudi, ini adalah orang bodoh dari kalangan kami dan anak orang-orang bodoh. Tadi bilang apa? Ulama dan anak-anak ulama. Ternyata sekarang malah kebalik. Saking mereka itu ya memang mengingkari akan yang namanya Islam. Sekalipun Abdullah bin Salam kalangan ulama dari mereka masuk Islam gak mau ikut. Ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, kata mereka ini bukan anak ulama, ini orang bodoh, keturunan orang bodoh. Gak diakuin lagi sudah. Wa inna fariqan, dan bahwasanya fariqan sekelompok, minhum daripada mereka, la yaktumunal haq, sungguh menyembunyikan mereka itu al-haqqa, akan kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran di sini? Ai na'tahu, sifatnya Nabi. Mereka sembunyikan. Ini setelah itu apa? Hadzal ladzi anta alaih wa hum ya'lamun. Mungkin kita artikan sekarang dengan arti yang mudah aja. Ini memang banyak artiannya, banyak tafsirannya, tapi ya kita jadikan yang mudah aja dulu, kita paham. Wahum, dan mereka itu ya'lamun, mengetahui, hadzal ladzi anta alaih, akan ini, alladzi yang anta engkau alaihi atasnya. Akan ini yang engkau atasnya. Mereka itu mengetahui akan ini yang engkau atasnya. Mereka itu mengetahui akan sifat-sifat engkau begini. Dan diantaranya engkau itu nanti akan pindah dari menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Ka'bah. Dari menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Ka'bah. Itu semuanya ada. Ya kan? Kata Allah Al-haqqu mir rabbik. Bermula kebenaran mir rabbik, ay kainun mir rabbik. Mir rabbik kan jumlah syibhul jumlah. Syibhul jumlah menjadi khabar mubtada. Takdirnya kainun, ya kan, biasanya kainun au mustaqirrun. Al-haqqu, bermula kebenaran, kainun, yaitu sesuatu yang ada. Kebenaran itu adalah kainun, sesuatu yang datang. Min rabbik, mir rabbik, dari Tuhan engkau. Bermula kebenaran, yaitu sesuatu yang datang dari Tuhan engkau. Itu yang kita artikan sekarang ini, yang enak. Sekalipun sebenarnya
Kalau kita lihat-lihat di hasyiah seakan-akan kayaknya apa? Yang dikehendaki Imam Suyuti sini bukan kainun. Beliau Imam Suyuti kayaknya apa? Lebih menghendaki di sini kainan. Jadi kainan. Terus bagaimana kata-kata hadzal ladzi anta alaih itu jadi mubtada. Kalau yang dikehendaki Imam Suyuti. Tapi kita kan tadi seakan-akan kita jadikan hadzal ladzi anta alaih itu jadi maf'ul. Setelah itu apa? Al-haqqu mubtada mir rabbik itu khabar mubtada. Tapi Imam Suyuti kayaknya apa? Pengennya apa? Kainan bukan kainun. Kainan. Dan hadzal ladzi anta alaih ini Imam Suyuti pengennya jadi mubtada. Itu jadi mubtada. Setelah itu kata-kata al-haqqu mir rabbik itu menjadi khabar mubtada. Mubtadanya hadzal ladzi anta alaih itu mubtada. Al-haqqu mir rabbik menjadi khabar mubtada. Kainan menjadi hal. Itu apa? Yang lebih cenderung apa yang dikehendaki Imam Suyuti begitu. Hadzal ladzi anta alaih mubtada, al-haqqu mir rabbik itu menjadi apa? Khabar mubtada. Kainannya menjadi hal. Tapi ya memang yang lebih nampaknya, yang lebih jelasnya al-haqqu itu mubtada bukan khobar, ya kan? Yang lebih jelasnya, yang lebih nampaknya kalau kita ya pandang dengan nahwu yang biasanya yang jelas, al-haqqu mubtada, mir rabbik apa syibhul jumlah menjadi khobar mubtada. Ya sudah bisa kita jadikan apa hadzal ladzi anta alaih ikut sama yang sebelumnya jadi maf'ul bih aja. Wa hum ya'lamun hadzal ladzi anta alaih, mereka itu mengetahui akan ini yang engkau alaihi atasnya. Setelah itu baru lagi al-haqqu mir rabbik, bermula kebenaran mir rabbik ay kainun mir rabbik, yaitu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang datang mir rabbik dari Tuhan engkau. Ini kan enak, lebih enak kalau nahwunya, ya kan? Lebih enak dipahamnya juga. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau minal mumtarin daripada al-mumtarin ay asyakina fihi, orang-orang yang ragu fihi padanya. Jadi kata Allah, engkau ini yang engkau atasnya, engkau sekarang yang engkau jalani, semuanya itu adalah kebenaran dari Tuhan engkau. Yang namanya kebenaran sesuatu yang datang dari Tuhan engkau. Sekarang masalah berpindah dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah. Ini adalah perintah Tuhan engkau. Ini adalah sesuatu yang benar. Ini adalah kebenaran. Gak usah pedulikan yang lain. Gak usah pedulikan perkataan orang-orang Yahudi. Pokoknya yang benar apa yang datang dari Tuhan engkau. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah engkau daripada al-mumtarin ay asyakina fi, orang-orang yang ragu padanya. Jangan. Ay min hadzal nau'i, janganlah engkau daripada hadza ini an-nau'i macam. Min hadzal nau'i artinya apa? Janganlah engkau daripada ini an-nau'i macam. Nau apa? Nau mumtarin. Ini kan mumtarin itu adalah macam daripada manusia. Macam-macam daripada kalangan manusia, yaitu adalah al-mumtarin, orang-orang yang ragu. Nah, kata Allah, janganlah engkau daripada mumtarin, daripada apa? Dari min hadzal nau'i, daripada ini jenis ini nau, kalangan orang-orang mumtarin, jangan. Fahuwa, maka ia apa sekarang? Ia kata-kata fala takunanna minal mumtarin. Ini kata-kata fala takunanna minal mumtarin ablaq, lebih menunjukkan bagi makna. Lebih menunjukkan bagi makna min dibandingkan la tamtari, kata-kata la tamtari. Kan Allah bisa aja mengatakan apa? Fala tamtari, janganlah engkau ragu. Bisa aja. Tapi Allah sekarang enggak bilang fala tamtari. Allah bilang apa? Fala takunanna minal mumtarin. Kalau Allah bilang fala tamtari kan sama aja. Janganlah engkau apa? Ragu-ragu. Tapi Allah bilang apa? Fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau daripada kalangan orang-orang yang ragu. Nah, ini lebih menunjukkan bagi makna larangan. Jadi kan kata-kata fala tamtari, jangan engkau ragu, itu kan kata-kata disebutkan kata-kata sharih.
Kata-kata apa? Sharih. Kata-kata apa? Secara jelas. Adapun kata-kata fala takunanna minal mumtarin, jangan engkau daripada kalangan orang-orang yang ragu. Ini sekarang memberikan juga faedah larangan. Memberikan faedah larangan daripada keraguan. Tapi dengan cara lazim. Lazim daripada jangan engkau daripada kalangan yang ragu, artinya apa? Lazim daripada itu larangan, jangan ragu. Jangan daripada kalangan orang-orang yang ragu, artinya apa? Jangan ragu. Ya kan? Lazim daripada kata-kata fala takunanna minal mumtarin, lazim daripada itu makna fala tamtari, jangan engkau ragu. Nah, ini ketika dengan cara apa lazim mendatangkan sebuah kata-kata jangan engkau daripada kalangan ini dengan artian jangan engkau melakukan ini sekarang apa lebih menunjukkan bagi mana. Ini sekarang sebutannya apa? Sebuah kinayah. Dibandingkan kita bilang sama orang jangan bohong, itu kan ya sudah larangan biasa aja. Tapi ketika kata kita apa? Janganlah kamu daripada kalangan orang-orang yang berbohong. Janganlah kamu daripada kalangan orang-orang yang berbohong. Apa ini maksud? Sama aja, jangan bohong. Tapi sekarang lebih menunjukkan, ya kan? Lebih menunjukkan bagi makna. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ya, sampai sini mudah-mudahan kita pelajari, bisa kita pahami, bisa mendekatkan kita bagi pemahaman bagi Al-Quran, bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kita, menjadikan kita lebih memegang akan Al-Quran, menjadikan kita menjadi orang-orang yang menjadikan Al-Quran di hadapan mereka. Ini menjadikan Quran sebagai pelintah bagi kehidupan mereka. Amin, Allahumma amin. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas liwajhihi al-karim. Wa ثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.